Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa muslimah rahimakumullah. Marilah kita sama-sama mengawali kultum ini dengan mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala. Kita semua yang hadir pada majelis ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah Ramadan sampai di penghujung. Fa insyaallah amalan-amalan kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah sehingga mampu mengantarkan diri kita semua yang hadir ini mendapatkan derajat takwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga juga tercurah kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jamaah rahimakumullah, tentu saja setelah kita mengarungi ibadah Ramadan sebulan ini, banyak pembelajaran yang telah kita peroleh. Karenanya saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk menyempurnakan ibadah kita di akhir bulan Ramadan ini dengan beberapa hal. Yang pertama tentu saja untuk terkait dengan kesempurnaan malam Ramadan ini sudah yang ke-29, artinya kalau untuk Lailatul Qadar, ya, kalau yang benar yang lebih banyak dikatakan malam ganjil, tentu saja tadi merupakan yang terakhir. Dan terutama bagi yang meyakini bahwa besok sudah Idul Fitri, berarti malam tadi adalah malam yang terakhir. Dan bagi yang berhari raya atau Idul Fitri pada hari Sabtu, berarti masih ada kesempatan satu malam lagi. Saya tidak akan mempersoalkan yang mau hari raya Jumat atau Sabtu, tetapi karena kita sekarang sudah terbuka, persoalannya sudah jelas, tinggal sesuai dengan keyakinan masing-masing, monggo. Karena semua punya panutan. Yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini adalah terkait dengan penyempurnaan ibadah Ramadan terakhir adalah untuk membayar zakat. Jamaah rahimakumullah, tuntunan untuk zakat jelas sudah leafletnya juga sudah dibagi, walaupun tidak terlalu banyak dibagi, tapi sampai Ramadan terakhir tidak habis, berarti peminat bacanya rendah. Mohon maaf kalau saya singgung bahwa minat bacanya rendah, walaupun perintah Allah untuk Iqra itu pertama-tama didengungkan, dan Pak Muksin selaku ketua takmir adalah merupakan tokoh literasi nasional.
Jamaah rahimakumullah, terkait dengan masalah zakat, karena tuntunannya sudah jelas, yang perlu saya tekankan di sini adalah beberapa hal yang menjadi kasus di dalam masyarakat dalam memahami berzakat. Zakat tuntunannya jelas bahwa kalau itu adalah terkait dengan harta. Kalau yang zakat fitrah itu untuk setiap jiwa, terutama yang memenuhi ketentuan adalah muslim, masih hidup sampai akhir Ramadan. Jadi sampai 1 Syawal sebelum sholat Id, maka dia wajib hukumnya untuk dizakati. Kemudian punya kemampuan dalam arti pada akhir Ramadan memiliki kelebihan harta. Yang tentu saja kalau untuk zakat fitrah tidak dihitung jumlahnya, tetapi pada hari terakhir Ramadan memiliki kelebihan untuk membayar zakat 1 sok, atau ya yang terbaru dari MUI membuat edaran 2,7 kilogram beras. Tapi di Baitur Rahim masih belum masih yang lama, masih yang 2,5 kilogram. Ya, jamaah rahimakumullah, hal ini juga tidak perlu dipertentangkan, tetapi mungkin untuk tahun depan kita bisa menyesuaikan dengan edaran MUI yang sudah disampaikan kepada kita, karena kita sebagai warga Indonesia juga harus bagaimanapun mengikuti ketentuan dari MUI. Tapi untuk tahun ini tampaknya kemarin dalam rapat kita belum kita ikuti, masih mengikuti yang lama, yaitu 2,5 kilogram beras atau uang yang senilai. Kemudian kondisinya selain memiliki kemampuan, juga dalam hal ini yang kedua adalah tadi menjumpai akhir Ramadan. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki kelebihan yang harta, kemudian bisa dan disalurkan kepada yang berhak. Nah, yang berhak siapa? Di dalam hal zakat ini sudah dipastikan ada 8 asnaf yang berhak menerima. Tidak perlu saya jelaskan banyak karena di leaflet juga sudah cukup jelas. Cuma yang menjadi persoalan di masyarakat adalah ketika jamaah itu membayar zakat tapi juga mendapat zakat. Nah, dalam ketentuannya yang membayar tentunya tidak dapat karena dia punya kelebihan. Cuma persoalannya di masyarakat yang sampai ini masih terjadi adalah kebiasaan. Meluruskan sesuatu yang sudah terlanjur terjadi itu tidak mudah. Karena saya pernah di suatu kampung, sebelum aturan zakat ini ditegakkan, setiap Ramadan zakat itu dikumpul kepada Pak Kaum dan tidak dibagi. Seakan-akan Bapak Kaum itu panen kalau akhir Ramadan. Nah, suatu saat kita dialogkan dan kita luruskan untuk disalurkan kepada 8 asnaf. Saya dipolisikan. Betul, ini terjadi sekitar tahun 90-an. Nah, lalu apa yang terjadi di kasus-kasus yang berikutnya? Bahwa ada saudara kita yang membayar zakat tapi mendapatkan zakat. Karena ketentuannya yang bayar itu tidak menerima, sehingga dia bertanya, Pak, kami membayar kok menerima, apa karena kami tidak ke masjid sehingga dapat? Nah, ini persoalan. Secara kebetulan bahwa
yang bersangkutan memang tidak biasa ke masjid, tetapi muslim dan menjalankan secara munfarid di rumah. Nah, kenapa demikian? Karena di beberapa hal, karena kebetulan di dalam kesempatan ini kebetulan juga terjadi di jamaah tempat saya juga memberikan pencerahan setiap saat di suatu masjid di kampung di wilayah Bantul. Karena kemarin kan 2 tahun ada COVID, kehilangan pekerjaan. Nah, oleh masjid yang kami juga kebetulan saya salah satu penggeraknya itu juga sama seperti di sini mengadakan kepedulian terhadap pandemi COVID. Masjid menghimpun, kemudian menyantuni yang bersangkutan termasuk yang mendapatkan santunan karena akibat COVID kehilangan pekerjaan. Nah, ketika COVID-nya sudah berlalu, kan Idul Fitri yang lalu kan kita sudah boleh. Nah, yang bersangkutan menerima zakat, padahal dia membayar zakat. Sehingga bertanya juga, bagaimana hukumnya saya membayar zakat kok dapat zakat? Dengan arif, saya bilang kepada pengurus takmirnya sana, sampaikan saja. Karena kita kemarin itu mungkin datanya mengikuti yang data ketika ada pandemi COVID. Di struktur kepengurusan Baitul Mal di masjid kita rata-rata belum punya data masyarakat, data umat yang memerlukan bantuan, yang memerlukan penerimaan zakat itu juga belum tertib, sehingga kita mendasarkan kepada apa yang pernah kita lakukan yang lalu. Alhamdulillah kemarin di sini sudah diadakan update ketika kita rapat yang beberapa hari yang lalu, sudah diupdate bahwa ada beberapa saudara kita yang dimungkinkan bahwa tahun kemarin itu menerima, tahun ini tidak menerima. Boleh jadi karena pindah atau karena memang sudah berkemampuan untuk membayar zakat. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu hal-hal semacam ini perlu juga menjadi perhatian kita karena kita belum memiliki baitul mal. Kalau kita punya baitul mal, seharusnya semua yang membayar zakat tidak menerima. Kemudian ketika selesai Idul Fitri ada jamaah yang memerlukan bantuan bisa mendapatkan dari zakat mal yang lebih luas penggunaannya, penyalurannya bisa untuk menolong. Persoalannya adalah kita belum punya baitul mal. Maka menurut saya ke depan kita harus punya baitul mal, sehingga persoalan tadi bisa teratasi. Jadi kalau pas Idul Fitri, zakat fitrah bisa diserahkan kepada yang betul-betul berhak menerima, dan yang sudah membayar tidak perlu mendapatkan, sehingga tadi tidak bali gondok dalam bahasa Jawanya. Nah, kemudian yang persoalan kedua adalah yang biasanya menerima sudah dianggap mampu oleh panitia atau takmir, tahun ini misalnya tidak mendapatkan. Nah, dalam masyarakat kusuk-kusuk, loh, tahun kemarin kami menerima kok tahun sekarang tidak dapat, katanya. Nah, ini juga perlu pembelajaran bersama oleh kita sebagai takmir, bagaimana mensiarkan agama ini bahwa yang tidak mendapatkan berarti dipandang sudah berkemampuan, sudah tidak miskin, kriteria 8 asnaf tidak termasuk lagi. Nah, persoalannya adalah, nah ini yang terjadi di masyarakat adalah terkait dengan perbantuan yang selama ini berlaku. Kalau yang namanya bantuan itu ndak miskin, ndak kaya, ingin menerima. Sehingga ketika kebiasaannya menerima kok tidak menerima, menjadi persoalan. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa baitul mal merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan umat yang memang memerlukan.
kepedulian dari ketakmiran. Jamaah rahimakumullah, sebagai akhir, mari kita sama-sama tunaikan zakat, jangan lupa sebelum sholat Id. Dan memang lebih bagusnya kalau dilewatkan ke panitia supaya merata. Boleh nggak kalau disalurkan langsung? Boleh. Cuma persoalannya adalah nanti bisa saja sudah menerima dari yang membayar zakat langsung menerima juga dari panitia. Bukan nggak boleh, boleh. Cuma persoalannya kan kalau sampai ada yang terlewatkan tidak menerima, menjadi persoalan juga. Oleh karena itu, melalui kepanitiaan dan ketelitian data merupakan sesuatu yang terbaik untuk mengatasi berbagai persoalan di dalam menyalurkan zakat yang diamanahkan kepada ketakmiran.